Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dalam waktu teduh bersama di edisi Jumat 25 Februari 2022. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 16. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan kami bersyukur setiap anugerah kasih berkat-Mu, pemeliharaanmu Engkau nyatakan bagi kami. Di hari ini kami mau membaca firman-Mu, buka akal pikiran hati kami, isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, isi dengan apa yang Tuhan mau, dan kami bertumbuh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 16. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Amin. Tunduk pada rencana Allah, tema kita. Manusia hanya berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Ungkapan ini berdasar pada kebijaksanaan dalam Amsal 19 ayat 21. Dengan demikian, kita harus tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Suatu ketika dalam siaran pemberitaan Injil di daerah Yope, Petrus tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Situ Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Ia melihat ada sebuah kain lebar yang di dalamnya terdapat binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu Tuhan meminta Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Namun Petrus menolak untuk makan makanan yang najis. Tuhan pun berkata bahwa apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Pengulangan ini menunjukkan penegasan pesan itu. Ayat 11 sampai 16. Petrus memikirkan apa makna penglihatan itu. Ia baru mengerti penglihatan itu ketika ada 3 orang akan datang mencarinya dan menceritakan alasan kedatangan mereka dan memintanya untuk pergi bersama-sama ketiga orang itu ke Kaisarea. Tuhan mempersiapkan Petrus untuk lebih jauh masuk
dalam rencana penyelamatan Allah. Tuhan sedang meruntuhkan pemahamannya agar ia bisa mengerti rencana Allah yang besar. Allah menginginkan manusia bisa memahami rencana agungnya dan terlihat di dalamnya. Seringkali Allah memberi tanda yang samar-samar bagi kita. Karena itu kita perlu melatih kepekaan terhadap petunjuk Allah dalam hidup ini. Kita perlu mengarahkan pandangan kepadanya supaya kita terhisap dalam rencana agungnya, yaitu penyelamatan semesta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu boleh sampai ke kehidupan kami pagi hari ini. Kami selalu dibawa untuk tunduk dan memahami setiap rencana agung di dalam hidup ini. Dan kami boleh dilibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana Tuhan yang indah itu. Kami menundukkan seluruh kehidupan kami pada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kami berdoa untuk kesiarahan hidup ini. Tuhan tolong sertai lindungi kami dalam bekerja, dalam melakukan usaha, bekerja, beraktivitas. Mampukan kami untuk setiap tanggung jawab yang kami emban hari ini. Dan Tuhan jauhkan dari gangguan-gangguan dan semuanya boleh berhasil kami kerjakan. Berkati pemerintah kami yang mengatasi wabah COVID-19. Berikan kemampuan, hikmat, dan wabah ini boleh diatasi dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan Allah untuk seluruh pemerintah ke pelosok-pelosok terpencil. Juga Tuhan arahkan mereka dan anugerahi hikmat. Berkati umat-Mu, ada yang sakit sembuhkan, berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang bergumul teguhkan dan kuatkan. Orang tua kami menikmati hari tua ditopang dengan kasih-Mu. Dan yang berulang tahun hari ini, bersyukur karena keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Tuntunlah kami ya Bapa. Lindungi kami hari ini, kami lalui dengan baik dalam cinta kasih-Mu. Inilah doa syukur kami, pujian dan hormat kami. Kami persembahkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan dipermuliakan.